Halo Zoomers, terima kasih sudah mengklik video ini dan mari kita amati dunia makro dan mikro yang di sekitar kita. Oke Zoomers, ketika saya membuka buku-buku lama saya menemukan sketsa mikroskop model Wernhoek ya, dan model mikroskop sederhana yang bisa kita manfaatkan untuk dibuat gitu ya. Dan saya rasa ini berguna bagi Zoomers yang ingin membuat mikroskop sederhana atau yang ada praktik mengenai lensa ya, atau praktik pengamatan sel ya, atau bisa dimanfaatkan untuk pengenalan jenis-jenis alat optik yang ada di sekitar kita. Nah, juga ini saya rasa berguna juga ya bagi Zoomers yang berprofesi sebagai seorang pengajar. Ini bisa dimanfaatkan untuk membuat media pembelajaran ya. Dan ya tadi, seperti yang saya bilang, ini bisa dimanfaatkan untuk mengenalkan mikroskop dan mengenalkan bagaimana perkembangan mikroskop terutama di masa-masa awal. Nah, kali ini kita akan membuat mikroskop sederhana menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Dan bahan-bahannya mudah kita temukan ya. Bisa kita temukan di toko-toko kelontong ataupun toko mainan. Video cara membuat mikroskop ini akan saya bagi menjadi dua bagian. Bagian pertama ini adalah cara membuat mikroskop sederhana dari replika mikroskop temuan Wernhoek ya. Dan yang kedua adalah tipe mikroskop dengan model cermin dan meja preparat ya. Dan jika Zoomers juga tertarik untuk membuatnya, link template-nya saya sertakan di deskripsi ya. Baik, langsung saja berikut tutorial membuat mikroskop sederhananya. Dan bagaimana performa dari mikroskop ini ya, Zoomers bisa lihat di video ini. Dan seperti inilah videonya. Oke Zoomers, ini adalah alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk membuat mikroskop sederhana model Anthony van Leeuwenhoek ya. Nah, di sini alat dan bahannya ada alat tulis ya, kemudian karton Jakarta, kemudian lem, gunting, dan yang paling utama adalah senter laser karena di sana ada lensa yang kita gunakan. Setelah polanya kita gambar ya, kalau saya menggunakan karton Jakarta, nanti kalau misalkan Zoomers terlalu susah mencari karton Jakartanya, Zoomers bisa gunakan bahan karton ya, karena karton Jakarta itu lebih keras. Dan di sini setelah Zoomers menggunting ya, silahkan lipat sesuai dengan pola ya. Nah, karena karton Jakarta sendiri sudah keras, maka dari pola yang sudah digunting, saya hanya memerlukan satu bagian dari dua bagian mikroskopnya ya. Tapi kalau misalkan Zoomer menggunakan karton, silahkan nanti bisa ditempelkan ya menggunakan lem untuk template dari bagian mikroskopnya itu sendiri. Kemudian rekatkan menggunakan lem ya. Saya di sini menggunakan lem tembak karena memang karton Jakarta agak lebih keras ya. Kemudian jika sudah terlem bagian-bagiannya menggunakan lem tembak, kita selanjutnya membuat lubang ya untuk meletakkan lensa mikroskopnya. Setelah kita lubangi, kita berikan ya aksesoris, itu berupa pegangan ya. Kita menggunakan bahan tusuk ini ya, tusuk sate gitu ya, bisa kalian gunakan tusuk sate ya. Nah, ini untuk pegangan dan juga untuk tempat preparat bendanya seperti itu. Jadi ini diletakkan di depan lensanya nanti. Nah, hasilnya nanti akan jadi seperti ini ya. Nah, setelah jadi seperti ini ya, baru kita letakkan lensanya di bagian atasnya. Nah, ini nanti kita mengamatinya dari sisi belakangnya ya. Nah, di sini akan kita coba testing ya pengamatannya. Saya mencoba mengambil preparat dari kulit pisang seperti itu. Yang kita ambil tipis saja, kita ambilnya. Kemudian baru kita letakkan di bawah potongan tadi, kita letakkan di bawah mikroskopnya seperti itu.
Setelah itu baru kita amati ya dengan cara mendekatkan mikroskop ini ya ke mata kita dan mengarahkannya ke sumber cahaya. Nah, jadi posisi untuk mengamatinya adalah seperti ini. Dan performa dari mikroskop ini bisa kita lihat ya. Nah, ini sebelum ada preparatnya ya. Nah, ini adalah tusuk ujung dari tusuk satenya kalau misalkan kita lihat dari mikroskopnya. Dan disinilah kita meletakkan objek atau benda yang akan kita amati nanti. Nah, kemudian ini adalah kulit pisang tadi ya. Nah, terlihat ya di sini zat pati dari pisang itu ya. Jadi saya ragu apakah ini bisa terlihat selnya. Sejauh saya melihat sih ini ya terlihat untuk sel pisangnya ya, tapi kecil sekali seperti itu, masih sangat kecil gitu. Dan kemudian saya lanjutkan, saya mengamati sarang laba-laba ya. Dan sarang laba-labanya ya kita taruh ya di preparatnya, dan zoomers nanti akan melihat ya bagaimana sarang laba-laba yang kita lihat menggunakan mikroskop sederhana ini. Kalau membandingkan ya, kalau misalkan kita bandingkan dengan mikroskop yang sebenarnya, maka mikroskop sederhana ini perkiraan dia memiliki perbesaran kurang lebih 40 kali ya. Sama dengan perbesaran 40 kali mikroskop yang aslinya seperti itu. Nah, dikatakan bahwa mikroskop Leeuwenhoek ya, itu dia bisa memperbesar sampai ratusan kali ya, tapi di bawah 200 kali sih. Nah, dengan kata lain berarti mikroskop yang ini masih di bawah kualitasnya mikroskop Leeuwenhoek. Dan ini adalah laba-labanya ya. Anak laba-labanya ya, anak laba-laba yang tadi ada di sarang laba-laba itu sendiri. Nah, seperti inilah penampakan ya dari anak laba-laba itu. Dan ini adalah irisan dari bawang ya. Saya berusaha untuk menangkap apakah mikroskop ini bisa memperlihatkan sel ya. Nah, sel bawang kan itu sebenarnya selnya besar ya. Nah, tapi dikarenakan posisi preparat yang seperti ini ya agak susah melihatnya, yang bahkan bagi saya yang bisa mengetahui ya bentuk dari sel tumbuhan itu agak kesulitan membedakan karena ya posisinya seperti itu. Oke Zoomer, itu tadi video cara membuat mikroskop sederhana dari model mikroskop Leeuwenhoek ya. Semoga nanti Zoomers yang tertarik terbantu untuk membuatnya. Dengan video ini, saya harap makin menambah pengetahuan dan wawasan kita, serta memotivasi para pelajar ya atau penyuka sains ya untuk lebih memahami dunia mikro ya yang ada di sekitar kita. Jadi dengan mikroskop ini ya, model mikroskop ini membantu mengenalkan kepada mereka. Dan jika Zoomers nanti tertarik ya untuk membuatnya, linknya tadi seperti yang saya sudah sebutkan di awal akan saya cantumkan di deskripsi. Kita masih akan lanjut ke video part kedua untuk model mikroskop sederhana. Tolong subscribe, like, dan komen ya, share video ini agar menambah semangat kami untuk membuat konten-konten edukasi mengenai dunia makro dan mikro yang sekitar kita. Oke, terima kasih menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.